وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Tauhid. Kita sampai di bab yang berkaitan tentang perbintangan. Wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yadkhuluna al-jannata, tiga golongan ataupun tiga tipe manusia yang mereka tidak masuk surga. Mudminul khamri, yang pertama adalah pecandu minuman keras. Wa qati'ur rahim, yang kedua pemutus tali silaturahmi. Wa musaddiqun bis-sihri, dan yang ketiga adalah yang mempercayai dan membenarkan sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi, dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Hadirin yang saya muliakan, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tiga orang atau tiga perkara yang pelakunya tidak akan masuk surga atau tidak masuk surga. Pada dasarnya bilangan seperti ini la mafhuma lahu, bukan hanya menjadikan bahwasanya yang diancam itu hanya tiga perkara saja yang dengannya seseorang akan tidak masuk surga. Karena dalam hadis-hadis yang lain disebutkan la yadkhulul jannata, nama misalnya disebutkan dalam hadis lain tidak masuk surga orang yang mengadu domba, memutus hubungan orang lain. Maka tidak termasuk dari tiga ini. Sehingga kata tiga ini la mafhuma lahu, tidak bisa dijadikan patokan dan bisa jadi sebagai penarik untuk seseorang memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang dia ini pecandu minuman keras, pecandu khamr. Jangankan untuk menjadi pecandu, untuk minum saja, maka yang namanya khamr itu walaupun sedikit adalah haram. Khamr itu adalah semua yang memabukkan, semua yang memabukkan, maka itu adalah haram dan dosa besar. Pelakunya mendapatkan ancaman yang berat untuk sekali minum saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 212, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang khamr dan tentang judi. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala katakan qul fihima ithmun kabir. Katakanlah kepada mereka bahwasanya di dalam khamr, di dalam perjudian ada dosa besar. Dosa besar. Hingga menunjukkan pelakunya adalah melakukan dosa besar, walaupun sekali ataupun dua kali minum saja, bukan pecandu.
Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, maka semuanya adalah dari perbuatan syaitan. Allah sifati minum khamr termasuk dari perbuatan syaitan, dan itu adalah najis. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka kalian jauhilah perkara-perkara tersebut, niscaya kalian akan selamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, siapa yang mau selamat maka jauhilah perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah minum khamr. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'ala Allahi 'ahdan liman syariba al-muskira an yaskiyahu min tinatil khabal." Sesungguhnya atas Allah Subhanahu wa taala perjanjian, siapa yang minum khamr, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya di akhirat kelak tinatul khabal. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma tinatul khabal?" Apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, "Araku ahli nari au usarati ahli nar." Bahwasanya tinatul khabal adalah cucuran air yang berupa kotoran dari penghuni api neraka, baik itu keringat ataupun selainnya. Maka orang-orang yang minum khamr di dunia, walaupun sekali saja, dan tidak bertaubat darinya, maka di akhirat kelak apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah mengampuninya, dan apabila Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, salah satunya dengan memberikan minuman tinatul khabal, berupa cucuran air kotoran keringat dari penghuni api neraka. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun 40 sabaha." Siapa yang minum khamr, maka dia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Jadi salatnya walaupun ikhlas, walaupun sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumannya salatnya tidak diterima oleh Allah. Tidak ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata dakhala an-nar. Apabila dia mati dan belum bertaubat, maka dia masuk neraka. Fa in taba taballahu alaihi. Maka apabila dia bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangatlah mencintai dan bergembira dengan taubat hamba-hambanya. Lebih gembira daripada seseorang yang melakukan perjalanan di padang pasir dengan kendaraannya dan bekal orang tersebut ada di kendaraannya, kemudian hilang kendaraan darinya. Hilang, baik ketika dia istirahat ataupun bagaimana, hilang kendaraan darinya. Di tengah-tengah padang pasir, dia tidak menemukan kendaraannya, yang di kendaraannya itu ada bekalnya, ada makanannya, ada minumnya, sehingga ia berputus asa dari hidup. Sehingga ia bersandar di pohon,
bersandar di satu tempat di batu misalnya, menanti kematian tiba, karena sudah tidak mungkin lagi melakukan perjalanan di padang pasir. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan kepadanya kendaraan tersebut. Tunggangannya Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan. Yang di tunggangan tersebut ada bekal makanannya yang dengannya dia bisa hidup. Maka dia bergembira kemudian mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, akhta'a min syiddatil farah. Orang ini saking senangnya mendapatkan harapan hidupnya ada di depan matanya kembali, dia saking senangnya salah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau ini adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Jadi orang ini salah mengucapkan karena apa? Saking senangnya ada orang salah mengucapkan. Maka kata Allah, senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat seorang hamba lebih senang daripada seorang yang mendapatkan harapan hidup kembali. Sehingga saking senangnya dia salah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa yang bertobat, Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya. Taubat seseorang diterima apabila memenuhi 5 syarat. Yang satu, ikhlas. Ketika bertobat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, memiliki kemauan untuk tidak kembali melakukan hal tersebut. Yang keempat, menyesal bahwasanya dia telah melakukan dosa tersebut. Yang kelima, bertaubat di waktu diterimanya taubat, yakni sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa seseorang ada di kerongkongan, maka taubat seorang diterima oleh Allah. Yang keenam, apabila berkaitan dengan hak manusia, maka harus dia meminta halal bagaimanapun caranya. Dan termasuk bentuk diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang tidak mengumbar kesalahan-kesalahannya kepada orang lain. Setiap dari kita ini adalah yang senantiasa melakukan kesalahan. Tidak semua yang ada di sini, baik sengaja ataupun tidak. Kita ini adalah gemar melakukan kesalahan. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata'. Setiap manusia adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah dan berbuat dosa adalah yang bertaubat kepada Allah. Dan termasuk adab dan etika ketika seorang bertaubat untuk tidak mengumbar dosanya yang telah dia bertaubat darinya. Tidak boleh. Seseorang misalnya dulunya minum khamr nggak pernah alfa, terus dia nggak pernah absen, terus dia bertaubat. Dan taubat yang telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, man taba kaman la dzanba lahu. Siapa yang bertaubat, maka dia sudah tidak memiliki dosa lagi, putih bersih lagi. Apabila taubatnya adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk adab seorang ketika bertaubat tidak mengumbar kesalahan-kesalahan yang telah dia bertaubat darinya. Baik itu diumbar kesalahan tersebut dalam rangka dan niatan supaya menjadi ibrah buat orang lain, ataupun ketika dia berbangga kepada orang yang ada di hadapannya. Misalnya dia merasa udah senior, usia sudah 60 tahun ke atas misalnya, lihat anak muda mabuk-mabukan di jalan, maka dia dengan marahnya mengatakan, baru setengah botol aja lu udah macam-macam, gua tau nggak berapa dulu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak boleh. Apabila dia sudah bertobat, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan
Dan tidak boleh seseorang membuka dosa-dosa yang telah lalu. Baik itu tujuannya untuk dakwah ataupun untuk apapun juga tidak boleh. Para ulama yang dulunya ahli maksiat tidak pernah membongkar aibnya. Akan tetapi mereka sibuk dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah. Sibuk dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Tidak pernah di antara mereka di mimbar ataupun di mana menceritakan dosa-dosa yang dulu telah mereka lakukan, tidak pernah. Karena apa? Ini termasuk orang-orang yang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku ketika dia melakukan dosa, maka dia diterima taubatnya, dia diberi keselamatan dari apa yang telah dia lakukan, selamat. Kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa, maka kata Rasulullah, wa inna minal mujaharah, dan termasuk orang yang benar-benar menampakkan diri dan dengan perbuatan dosa, an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah 'alaihi fayaqul, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari, yang perbuatan dosa tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja, dan Allah Subhanahu wa taala menutup perbuatan dosa tersebut dengan tirai dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tidak mengendusnya. Manusia yang lainnya tidak mengetahui bahwa si fulan telah melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi orang ini di pagi hari dia berkata, ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Wahai si fulan, wahai temanku, saya tadi malam berbuat dosa demikian dan demikian. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutup dosanya dari mata-mata manusia. Yakshifu sitrallahi anhu, dan orang ini menyingkap tirai yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi ketika seorang melakukan perbuatan dosa, bertobat kepada Allah, maka dosa yang telah lalu maka tidak boleh dia singkap, tidak boleh dia umbar kepada manusia. Ditakutkan dia pengen lagi. Satu, ditakutkan itu adalah sebuah seruan kepada manusia supaya mereka melakukan perbuatan yang telah dia lakukan. Tutup lembaran-lembaran hitam tersebut, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan kita tidak mengumbar dosa-dosa yang telah kita lakukan untuk alasan apapun juga, baik kepada istri atau kepada anak, kepada tetangga, kepada jalan masjid, tidak boleh diumbar. Kita kembali ke pembahasan kita. Maka di dalam hadis ini yang ditegaskan dalam hadis ini, mudminul khamr, pecandu minuman keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang demikian tidak masuk surga. Dan apabila bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah mengatakan, man mata mudmina khamrin, siapa yang mati dan dia itu sebagai pecandu khamr, tidak pernah lepas dari khamr, laqiyallahu wa huwa ka'abidi wathan, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan dia bagaikan seperti orang yang menyembah berhala. Hadis sahih yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Yang kedua adalah qati' rahim.
pemutus tali silaturahmi, maka mereka tidak masuk surga. Sehingga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memutus tali silaturahmi telah melakukan dosa besar. Di dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Apakah kalian akan melakukan jika kalian berkuasa untuk melakukan kerusakan di muka bumi dan memutus tali silaturahmi kalian? Silaturahmi kalian putus. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Orang-orang yang memutus tali silaturahmi, mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah artinya Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia termasuk orang-orang yang dibutakan pada hari kiamat kelak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rahim, "Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Wahai Rahim, apakah engkau ridha apabila saya menyambung orang-orang yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'aki, dan saya akan memutus orang-orang yang memutus hubungan dengan engkau. Jadi ini ancamannya sangat hebat sekali buat orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Silaturahmi adalah hubungan yang dikumpulkan dengan ikatan rahim, baik dari sisi ibu ataupun dari sisi bapak, anak-anak ataupun kakak adik, paman ibu, paman kakek, semuanya, maka itu adalah silaturahmi, rahim. Disebutkan dalam pembahasan para ulama, ketika bersambungnya ke kakek yang keempat, maka itu masih hubungan silaturahmi. Adapun bahasa kita silaturahmi itu kepada siapa saja, betul kan? Mau kemana nih? Mau silaturahmi. Padahal satunya orang mana, satunya orang mana. Dan itu bukan istilah yang dimaksudkan di sini. Akan tapi yang dimaksudkan di sini adalah silaturahmi yang berhubungan dengan kekerabatan, yang berhubungan dengan rahim ibu kita, kakak kita, adik kita, adik ibu kita, kakak ibu kita, adik bapak kita, kemudian kakak bapak kita. Maka itu semua adalah kerabat kita yang harus kita menjalin hubungan dengan mereka, dan dikembalikannya kepada kebiasaan satu negeri. Bagaimana sih menyambung tali silaturahmi? Misalnya kebiasaannya adalah kita menelpon setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali, walaupun yang satu di Jakarta, yang satu di Surabaya, ditelepon. Bisa video call. Yang penting kita menanyakan kabar kepada mereka. Ustaz, dia yang muda, kita yang tua. Dalam Islam tidak dikenal dalam menjalin silaturahmi siapa yang muda, siapa yang tua. Akan tapi kita diperintahkan untuk menjalin tali silaturahmi. Bahkan ketika tali silaturahmi diputus, misalnya karena permasalahan 1 juta, 2 juta, 3 juta, kemudian hubungan berantakan, dia marah kepada kita marah kepada dia, maka tidak boleh kita memutus tali silaturahmi. Maka orang yang menyambung tali silaturahmi, man idza quti'at rahimahu wasalaha, siapa yang diputus hubungan silaturahminya dan kemudian dia berusaha untuk menyambung tali silaturahmi tersebut. Disebutkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad
karya Imam Bukhari rahimahullah. Disebutkan oleh Abi Ayyub Sulaiman Maula Utsman ibn Affan. Abu Ayyub Sulaiman mantan budaknya Utsman ibn Affan. Beliau bercerita, suatu ketika datang kepada kami Abu Hurairah di petang hari Kamis. Jadi hari Kamis sebelum maghrib, asyiyah. Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Jadi seperti ini. Faqal, maka Abu Hurairah mengatakan, "Uharriju ala kulli qati'i rahimin lama qama min indina." Saya mengancam buat siapa saja yang dia itu memutus tali silaturahmi supaya dia bangun dari majelis ini. Jangan duduk bersama kami. Maka dikatakan oleh Abu Ayyub, tidak ada yang berdiri dari orang-orang yang hadir. Diulangi oleh Abu Hurairah 2 kali, 3 kali dan tidak bangun. Diulangi lagi oleh Abu Hurairah sampai kemudian ada seseorang yang datang kepada bibinya. Setelah dari majlis tersebut, dia langsung pergi kepada bibinya, saudari dari bapaknya. Ya, pemuda ini, lelaki ini yang sudah memutus hubungan dengan bibinya sudah beberapa lama karena perkara-perkara dunia. Dia putus hubungan dengan bibinya. Maka si bibi ini bertanya, "Ya ibna akhi, ma ja'a bik? Apa yang mendorong engkau datang kepadaku padahal engkau sudah lama tidak datang kepadaku?" Qal, maka si pemuda mengatakan, "Sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu kadza wa kadza." Saya telah mendengar ancaman dari Abu Hurairah, maka saya datang kepada engkau. Maka kata sang bibi ini berkata, "Engkau kembalilah kepada Abu Hurairah." Kok Abu Hurairah keras banget menanggapi permasalahan ini, menanggapi yang berkaitan dengan silaturahmi. Maka si pemuda kembali lagi dan menanyakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, bibiku bertanya kepadaku demikian dan demikian." Maka kata Abu Hurairah, "Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamisin lailatul jumu'ah fala yaqbalu 'amala qati'i rahim." Sesungguhnya amalan-amalan manusia akan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sore Kamis dan malam Jumat. Jadi sore Kamis mendekati malam Jumat. Maka fala yaqbalu 'amalul qati' rahim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi ini adalah ancaman yang keras buat siapa-siapa saja yang meremehkan tali silaturahmi. Harus kita jaga, harus kita perbaiki hubungan kekerabatan kita. Kita tanya, kita bertanda, kita telepon. Dengannya kita menjalankan perintah Allah dan akan mendapatkan janji dari Allah. Man wasalaki asilu man wasalaki. Saya akan menyambung semua orang-orang yang menyambung hubungan dengan kau. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyambung semua perkara kita, maka tidak ada kesulitan di dunia ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, salah satunya dengan menjalin tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dari perkara yang mudah, dari perkara ekonomi, perkara keluarga, perkara apa saja bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Sebaliknya, wa aqta'a man qata'aki, dan saya akan memutus semua orang yang memutus hubungan dengan engkau. Siapakah yang mampu selamat apabila perkaranya sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diputus perkaranya? Maka tidak akan ada yang bisa selamat dari hal tersebut.
Maka banyak ancaman yang berkaitan dengan qati'ur rahim. Termasuk dalam hadis ini, orang yang memutus tali silaturahmi maka tidak masuk surga. Wa musaddiqun bis-sihr, dan orang-orang yang membenarkan sihir. Dia membenarkan sihir, meyakini kebenaran sihir, maka dia tidak akan masuk surga. Yang berkaitan dengan bab tanjim, dengan bab perbintangan, bahwasanya perbintangan adalah termasuk dari sihir. Rasulullah berkata dalam hadis lain, "Anna man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir." Siapa yang dia mempelajari bagian dari perbintangan yang dengannya dia berupaya untuk mengetahui perkara-perkara gaib, maka dia telah mempelajari bagian-bagian dari sihir. Jadi alhasil ini adalah ancaman yang besar buat orang-orang yang melakukan 3 perkara, yaitu pecandu minuman keras, yang kedua memutus tali silaturahmi, dan yang ketiga melakukan perbuatan sihir. Membenarkan perbuatan sihir, maka ketiganya tidak masuk surga. Dalam pembahasan para ulama yang berkaitan dengan hadis ini, mereka menjelaskan bahwasanya dosa besar menurut ahli sunnah wal jamaah adalah apabila seseorang bertaubat darinya, maka taubatnya diterima dengan penjelasan yang tadi saya gambarkan, dan dengan etika dan adab tidak mengumbar dosa yang telah dia bertaubat darinya. Dan apabila dia tidak bertaubat dan mati belum bertaubat darinya, dosa apapun juga selain kesyirikan, maka ketika dia bertobat, dosa-dosa besar tersebut di bawah naungan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siap apabila Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya dengan keadilan, dan apabila Allah menghendaki akan memberikan ampunan dan masukkannya ke dalam surga. Jadi ini penjelasannya sangat panjang sekali oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Fihi masailu, di dalam bab ini satu hadis dan berapa asar? 3 asar ya? 3 asar atau 5 asar. Asar itu adalah perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi dan kepada selain Nabi, seperti perkataan dari Al-Imam Qatadah, maka itu termasuk asar. Begitu juga ketika dikatakan bahwasanya Imam Qatadah membenci untuk seseorang mempelajari tempat terbitnya bulan, itu juga asar. Begitu juga ditambahkan walam yurakhis Ibnu Uyainah fi, dan Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah, itu juga asar. Jadi ada 4 asar dan 1 hadis. Fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa pelajaran, ada 4 pelajaran. Al-ula al-hikmatu fi khalqin nujum. Hikmah dari diciptakannya bintang-bintang. 3 seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Qatadah Ibn Du'amah As-Sadusi, seorang ulama yang wafat pada tahun 118 Hijriah. Beliau mengatakan annaha zinatun lis-sama, yang pertama buat perhiasan langit. Yang ketiga untuk merajam syaitan dari bangsa jin ketika mereka berupaya untuk mencuri kabar-kabar dari langit. Wa alamatun yuhtada biha, dan yang ketiga untuk menjadi patokan arah di tengah kegelapan malam. Jadi mengetahui mana timur, mana barat, mana selatan, mana utara. Orang-orang dahulu ketika belum memiliki kompas atau belum ada listrik, mereka memperhatikannya dengan bintang-bintang yang
Ats-tsaniyatu ar-raddu 'ala man za'ama ghaira dzalik. Bantahan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya bintang-bintang itu untuk selain 3 hal yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Al-Imam Qatadah dalam kitab ini. Maka apabila mengatakan bahwasanya bintang-bintang itu untuk selain 3 hal, untuk mengetahui nasib seseorang, untuk membaca meramal nasib seseorang, masa depannya, ataupun untuk mengetahui sesuatu yang telah terjadi melalui bintang-bintang ataupun pergerakan-pergerakannya, maka itu telah dibantah oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan oleh Imam Qatadah, man ta'awwala fiha ghaira dzalik, siapa yang berpendapat dengan selain 3 hal hikmah dari menciptakannya bintang, selain dari 3 hal, akhta'a, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan keimanannya. Lebih-lebih bagi siapa-siapa yang meyakini bahwasanya bintang-bintang ini memiliki pengaruh untuk apa yang terjadi di alam semesta. Maka siapa yang meyakini demikian, ia telah meyakini mau tidak mau menyatakan bahwasanya yang mengurusi alam semesta ini ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur akbar, syirkul akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Adha'a nasibahu, dia telah menyia-nyiakan bagiannya, keimanannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah bertakalluf, membebani dirinya dengan apa yang tidak ada landasan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ats-tsalitsatu dzikrul khilafi fi ta'allumil manazil. Disebutkan khilaf para ulama yang berkaitan dengan mempelajari tempat-tempat terbitnya matahari atau tempat-tempat terbitnya bulan. Karena bulan ini dari yang tadinya kecil berubah, kemudian makin besar sehingga seperti purnama yang dinikmati. Kemudian setelah itu redup lagi sedikit kemudian hilang. Pada tanggal 28 ini sangat kecil, 29 hilang. Itu sehingga para ulama mengatakan hidup manusia itu seperti bulan. Dari yang tadinya kecil kemudian mencapai usia 40 tahun, puncak kesehatan, puncak kekuatan. Setelah tanggal 15 itu adalah seakan-akan masa mudanya seseorang, kemudian menurun, redup dan kemudian mati. Tidak ada. Itu adalah permisalan dari para ulama. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan di sini beliau mengatakan ada perbedaan pendapat yang mengenai tentang hal ini. Al-Imam Qatadah dan Al-Imam Sufyan mengatakan bahwasanya mempelajari tempat terbitnya matahari dan bulan itu tidak boleh. Akan tapi jumhur itu menyatakan bolehnya karena manfaatnya yang berkaitan dengan kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia, dan tidak ada hubungannya dengan perbintangan, tidak ada. Ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, al-wa'idu fi man saddaqa bi syai'in min as-sihr walau arafa annahu batilun. Ancaman yang keras bagi orang-orang yang membenarkan sedikit pun dengan perkara sihir, membenarkan walau arafa annahu batilun, walaupun dia mengetahui bahwasanya yang dia benarkan itu batil. Maksudnya apa? Karena hadis ini mengatakan musaddiqun. Ini pemahaman yang luar biasa dari Al-Imam Muhammad dalam kitab ini, pemahaman yang luar biasa. Beliau katakan dalam hadis ini musaddiqun bis-sihir,
termasuk 3 orang yang tidak masuk surga, orang yang membenarkan yang berkaitan dengan sihir. Beliau katakan di dalam poin yang keempat, ancaman yang keras bagi orang-orang yang membenarkan sedikit pun yang berkaitan dengan sihir. Membenarkan walaupun dengan lisannya saja. Bisa jadi dia berbahasa-basi, tetangganya suka main sihir atau suka perbintangan, kemudian berbahasa-basi dengannya. Ia membenarkan, ia memotivasinya, walaupun ia meyakini bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang batil, maka termasuk dari ancaman hadis ini. Ini pemahaman yang sangat tinggi dari Al-Imam Muhammad dalam kitab ini. Hati-hati dengan perbuatan syirik. Jangan kita meremehkan, jangan kita pakai nggak enak dalam perkara syirik. Kita harus berlepas diri, sebagaimana sahabat Nabi mereka berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Walaupun yang melakukan kesyirikan itu adalah keluarga terdekat mereka. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diancam ibunya? Sa'ad bin Abi Waqqas diancam ibunya. Ibunya tahu bahwasanya dalam agama Muhammad harus ada silaturahmi. Dan silaturahmi yang paling kuat hubungan seorang anak dengan ayahnya dan ibunya. Paling kuat, lebih-lebih yang berkaitan dengan ibu. Ibunya Sa'ad tahu, maka dipanggillah Sa'ad, diancam. Kalau engkau tidak kembali ke agamamu semula, saya akan mogok makan. Jadi mogok makan ini adalah sunnahnya orang-orang musyrik. Sekarang kan ada orang kalau menolak demo, udah demonya budaya orang-orang kafir, kemudian ditambah lagi mogok makan. Ini budayanya orang-orang musyrikin. Zaman dahulu ibunya saat melakukan hal yang demikian. Dia mengatakan apa? Saya akan mogok makan sampai kau kembali ke dalam agama. Tidak dipedulikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena ketaatan yang pertama harus kepada Allah dan kemudian kepada Rasulnya. Sampai kemudian Sa'ad pun mengatakan, apabila engkau memiliki banyak nyawa, keluar satu persatu dari tubuhmu, saya tidak akan kembali kepada agamaku yang ini. Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Ubaidah bin Jarrah, bagaimana dia menebas ayahnya dalam perang Badar, kalau nggak salah. Tidak ada namanya toleransi ataupun tidak enak yang berkaitan dengan kesyirikan, tidak ada. Sehingga ini yang disebut oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Hati-hati yang berkaitan dengan membenarkan, yang berkaitan dengan perkara kesyirikan, walaupun hanya ada di lidah saja, tanpa ada hati. Walaupun hati meyakini itu adalah kesyirikan, kebatilan, akan tapi diucapkan dengan lisan, maka termasuk dalam hadis yang telah kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.